Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD, kelas O. Baik, video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pendidikan, Konservasi, dan PLHSD dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Yani, SPD, MSc. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Masalah Lingkungan Polusi. Sebelum kami masuk dalam pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Guntramus Brito Bau dengan NIM 2322411714. Yang kedua, Maria Anggriwati Winarti Talo dengan NIM 2322411730. Dan yang ketiga, Christine Delia de Araujo Baptista dengan NIM 2322411671. Dan yang keempat, dengan saya sendiri, Emirencia Bui dengan NIM 2322411698. Dan yang terakhir, Redemptoria Rerista Manek dengan NIM 2322411718. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul Masalah Lingkungan Polusi. Yang pertama, pengertian polusi. Polusi adalah masuknya zat berbahaya ke dalam lingkungan, baik udara, air, maupun tanah, yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun dan membahayakan kehidupan. Polusi bukan sekadar lingkungan yang kotor, tetapi merupakan tanda bahwa keseimbangan antara manusia dan alam mulai terganggu. Dengan kata lain, polusi adalah bukti bahwa hubungan manusia dan lingkungan sedang mengalami krisis. Yang kedua, jenis-jenis polusi. Polusi terbagi menjadi beberapa jenis utama. Yang pertama, polusi udara. Polusi udara disebabkan oleh asap kendaraan, pabrik, dan pembakaran sampah. Dampaknya adalah gangguan pernapasan dan penurunan kualitas udara. Yang kedua, polusi air. Polusi air terjadi akibat limbah rumah tangga dan industri yang mencemari sungai dan laut, sehingga air menjadi tidak layak digunakan. Yang ketiga, polusi tanah. Polusi tanah disebabkan oleh sampah plastik dan bahan kimia yang merusak kesuburan tanah. Yang keempat, polusi suara. Polusi suara berasal dari kebisingan kendaraan dan mesin yang mengganggu kesehatan dan kenyamanan. Keempat jenis polusi ini menunjukkan bahwa pencemaran terjadi di hampir seluruh aspek lingkungan hidup manusia. 3. Penyebab polusi. Penyebab utama polusi adalah aktivitas manusia, beberapa di antaranya. Yang pertama, penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan. Yang kedua, pembuangan sampah sembarangan. Yang ketiga, limbah industri yang tidak dikelola dengan baik. Yang keempat, pembakaran hutan dan sampah. Namun, jika dilihat lebih dalam, polusi tidak hanya disebabkan oleh perilaku individu, tetapi juga oleh sistem produksi dan pola hidup yang tidak ramah lingkungan. Inilah yang membuat polusi terus terjadi dan semakin sulit dikendalikan. Yang keempat, dampak polusi. Polusi memberikan dampak serius dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, dampak kesehatan. Dampak kesehatan menyebabkan penyakit seperti keracunan dan gangguan kesehatan jangka panjang. Yang kedua, dampak lingkungan. Dampak lingkungan merusak ekosistem, membunuh makhluk hidup, dan menurunkan kualitas alam. Dampak yang ketiga, dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosial dan ekonomi meningkatkan biaya kesehatan, menurunkan hasil pertanian, dan mengganggu kehidupan masyarakat. Polusi tidak dapat merusak alam,
tetapi juga secara perlahan menurunkan kualitas hidup manusia itu sendiri. Yang kelima, analisis kritis, solusi, dan penutup. Jika kita melihat lebih dalam, polusi bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan kesadaran, tanggung jawab, dan cara manusia memperlakukan alam. Kita sering menganggap bahwa polusi adalah masalah besar yang disebabkan oleh pihak tertentu. Namun kenyataannya, kita semua memiliki peran baik sebagai pelaku maupun sebagai pihak yang membiarkan. Di satu sisi, aktivitas industri terus menghasilkan pencemaran demi keuntungan. Di sisi lain, masyarakat seringkali tidak memiliki kesadaran atau bahkan terpaksa menerima kondisi tersebut. Inilah yang membuat polusi menjadi masalah yang kompleks karena melibatkan kepentingan ekonomi, kebijakan, dan kebiasaan manusia itu sendiri. Yang berikut solusi. Oleh karena itu, solusi terhadap polusi tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Dari individu, mengurangi penggunaan plastik, tidak membuang sampah sembarangan, menghemat energi. Dari masyarakat, membangun kesadaran kolektif, melakukan kegiatan peduli lingkungan. Dan dari pemerintah, mengawasi limbah industri, menegakkan aturan lingkungan secara tegas. Baik, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa lingkungan bukan sekedar tempat hidup, tetapi sumber kehidupan itu sendiri. Kita sering menuntut lingkungan yang bersih dan sehat, tetapi jarang bertanya, apakah kita sudah cukup bertanggung jawab terhadap lingkungan? Jika polusi terus dibiarkan, maka yang terancam bukan hanya alam, tetapi juga masa depan kita sebagai manusia. Baik, pesan dari kelompok kami, menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang memastikan bahwa kehidupan masih ada di masa depan. Terima kasih.